min dawai sudurina anta tahir a'yununa biruyatikum ayyuhal ghaffarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Orang Melayu kaya budi bahasa, teguh jiwa jati diri. Genap sebulan kita berpuasa, ini hari tiba hari raya Aidil Fitri. Oleh karena itu, saya mewakili daripada pengurusi Masjid Korea Genting mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alnallahu minal a'idin wal faizin. Yang kedua, saya pun senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mematuhi SOP, menggunakan masker dan tidak bersentuhan atau tidak bersalaman selepas sholat hari raya Aidil Fitri. Yang kedua, saya umumkan yang bertugas pada hari ini sembahyang hari raya Aidil Fitri, yang bertugas sebagai imam yaitu Ustadz Khairul Anwar bin Yahya, yang bertugas sebagai Bilal Ustadz Ahmad Saifuddin, dan yang bertugas sebagai khatib Ustadz Ahmad Ji. Juga saya akan memberikan beberapa panduan tentang sholat hari raya Aidil Fitri ini. Barangkali kita terlupa karena kita setahun hanya 2 kali saja. Yang pertama, sholat hari raya Aidil Fitri ataupun Idul Adha ini menurut majoriti para ulama hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat digalakkan. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, Rasulullah memerintahkan kaum perempuan akhwat walaupun sedang haid datang ke tempat sholat hari raya Aidil Fitri ataupun Idul Adha untuk mensiarkan Islam. Tapi karena pada masa ini kita dalam keadaan masa pandemi, maka jemaah kita dibatasi. Jadi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat digalakkan. Yang kedua, dalam sholat sunnah Aidil Fitri, di rakaat pertama takbirnya 7 kali, selain daripada takbiratul ihram. Jadi selain daripada takbiratul yang pertama, Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama, niat ini ada 2 bagian, ada 2 pendapat ulama. Yang pertama dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah, niat itu sebelum takbir. Jadi sengaja saya sholat Idul Fitri 2 rakaat makmum sunat lillahi ta'ala sebelum takbir, niatnya itu sebelum takbir. Ini dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah, Hambali. Yang kedua di dalam mazhab Syafi'i, niat itu qasdu syai'i muqtaronan bifilihi. Jadi bersamaan dengan takbir ketika dari A sampai Bar. Allahu Akbar, sengaja saya sholat sunat Idul Fitri makmum sunat lillahi ta'ala. Walaupun tak disebut rakaatnya tetap sah. Yang penting ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Jadi ada 2 ya, dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah sebelum takbir. Dalam Syafi'i dalam takbir A sampai Bar. Semuanya sah. Yang berniat sebelum takbir sah, yang berniat dalam takbir sah. Yang tidak sah sesudah takbir baru niat. Itu yang tidak sah, itu yang sesudah takbir baru niat, tidak sah. Takbir yang kedua 5 kali, selain daripada takbir bangkit daripada sujud kemudian bangkit Allahu Akbar, kemudian takbir 5 kali selepas itu. Kemudian takbir ini hukumnya sunnah hay'ah.
Dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu kalaupun terlupa, kita tidak perlu sujud sahwi. Misalkan kita di rumah jadi imam karena masa pandemi, disuruh sama family bang abang yang jadi imam. Nah, kemudian kita terlupa takbir. Nah, kemudian sujud sahwi, tak perlu sujud sahwi. Ditanya oleh bininya, abang kenapa sujud sahwi? Saya tadi terlupa. Tak perlu sujud sahwi karena sunahnya bukan sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Kemudian bacaan selepas takbiratul ihram. Jadi yang pertama kan takbir yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Bacaannya doa iftitah yang biasa kita baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan selanjutnya. Takbir yang pertama. Kemudian selepas takbir itu bacaan di antara takbir yang 7 kali dan yang 5 kali dalam rakaat pertama dan rakaat kedua, bacaannya adalah, memang banyak bacaannya riwayat-riwayatnya, tapi yang paling masyhur adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bacaannya Allahu Akbar, doa iftitah, kemudian Allahu Akbar, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian misalkan kita jadi imam, kalau sedang membaca Al-Fatihah takbir terlupa, maka Al-Fatihah tetap dilanjutkan. Misalkan kita di rumah atau balik kampung disuruh jadi imam, ya, pada rakaat pertama kita lulus 7 kali Allahu Akbar sampai 7 kali. Rakaat kedua kita terlupa Allahu Akbar, tiba-tiba baru 1 kali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim, baru ingat saya baru 1 kali takbir. Apakah kita diulang takbir ataupun Fatihah lanjut? Maka Fatihah dilanjutkan, Fatihah diteruskan, tidak perlu diulang takbir. Kalau kita tahu hukumnya ataupun kita sadar, ketika kita sudah Al-Fatihah kemudian takbir diulang, maka salatnya menjadi batal. Bisa dipahami ya? Misalkan saya bagi contoh ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baru ingat, ternyata saya baru 1 kali takbir. Patutnya saya 5 kali, tiba-tiba saya ulang lagi Allahu Akbar, maka sholatnya menjadi batal ataupun tidak sah. Kalau kita tahu hukumnya ataupun kita sedar. Kemudian sengaja kita tak bertakbir. Misalkan kita sengaja tak takbir yang 7 kali ataupun yang 5 kali. Misalkan sengaja Allahu Akbar, sengaja saya tak takbir. Apakah sholatnya sah? Sholatnya tetap sah. Jadi sholat sunatnya tetap sah, cuma hukumnya menjadi makruh. Hukumnya menjadi makruh. Sholatnya tetap sah, cuma hukumnya menjadi makruh. Kemudian ini bagi makmum, bagi makmum. Kalau imam terlupa takbir, misalkan saya jadi imam di mana saja di rumah, Allahu Akbar, rakaat kedua saya terlupa, tidak baca takbir 5 kali, tiba-tiba saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Macam mana bagi makmum? Maka makmum tak perlu menegur, ya, tak perlu menegur. Misalkan subhanallah tak perlu, apalagi makmum ke depan. Tuan imam terlupa tadi takbir. Itu menjadi batal semuanya jadi batal. Kata imamnya tak apa-apa lah. Semuanya jadi bubar salat. Jadi tak perlu menegur ya. Tak perlu menegur. Biarkan saja imam berlalu. Kenapa? Karena sunnah hayat. Jadi misalkan ada yang jadi imam terlupa. Rakaat kedua Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum diam saja. Ikuti. Dan tak perlu menyempurnakan takbir. Masalah imam nih, macam mana imam nih? Saya sempurnakan saja takbir. Tak perlu, ikuti saja imam. Ju'ilal imam liyutama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian, kalau makmum terlambat datang, ini semuanya tak ada yang terlambat karena sudah duduk semua. Ya, kalau misalkan suatu masa kita terlambat datang,
dijumpainya imam sudah sudah takbir yang ketiga kali ataupun ke-6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sudah 6 kali. Apakah kita perlu menyempurnakan takbir? Maka tidak perlu. Cukup kita 1 kali takbir aja. Imam sudah 6 kali takbir, kita baru datang Allahu Akbar 1 kali cukup. Tidak perlu disempurnakan 7 kali. Ikuti saja imam. Kemudian sunnah dalam setiap takbir itu adalah mengangkat tangan. Jadi dalam setiap takbir sunnah hukumnya mengangkat tangan. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sunnah hukumnya mengangkat tangan. Macam mana Bang kalau orang tak punya tangan, maka hukumnya tetap sah ataupun tak nak mengangkat tangan. Misalkan saya tak angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum sholatnya tetap sah karena hukumnya sunnah. Juga saya ada sedikit pengumuman tentang Masjid Korea Genting. Kami Masjid Korea Genting dalam setiap minggunya ada kuliah. Yang pertama kuliah fikih bersama saya. Insya Allah pada tahun ini kita akan membahas kitab usul fikih tentang berpuasa. Yang kedua ada kuliah hadis bersama Ustadz Fawazarin Sihlah. Yang ketiga dalam setiap minggu ketiga kita ada kuliah hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama Al-Ustadz Wan Muhammadul Al-Hafiz. Juga dalam setiap hari Kamis ada majlis Yasin dan Tahir. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan